Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun dengan hormat berkata, "Kepala Sekte, aku ingin meminta sesuatu lagi." Dan Te Xuanzong berkata, "Cepat katakan padaku." Tanyun menjawab, "Kepala Sekte, mengenai bahwa guruku memiliki persahabatan dengan guru tetua berjasa, dan juga murid ini tahu tentang keluarga tetua berjasa. Tolong rahasiakan ini dari tetua berjasa." Dan Te Xuanzong berkata, "Baiklah kalau begitu." Setelah itu, dan Te Xuanzong bergumam di dalam hatinya, "Subing tahu bahwa aku adalah senior ayahnya, tetapi dia tidak pernah memberitahuku mengenai identitasnya. Ayahnya dan aku sudah sedekat seperti saudara. Mulai sekarang, aku akan memperlakukan Subing dengan baik. Aku akan menunggu hari ketika dia memanggilku sebagai paman." Dan Te Xuanzong menghela napas. Dia memandang Tanyun dan berkata, "Dengan pencapaianmu di teknik pil, senjata, jimat, dan formasi, kamu seharusnya menjadi salah satu kepala divisi gerbang abadi. Namun, kepala sekte ini masih menginginkan kamu menjadi seorang murid dari gerbang abadi. Mulai sekarang, kamu dapat berlatih di bawah divisi Subing." Tanyun membungkuk dan berkata, "Terima kasih atas bantuan kepala sekte sebelumnya." Dan Te Xuanzong tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Tanyun, kepala sekte ini telah memberimu banyak hal. Maka kamu harus menyetujui satu permintaan dari kepala sekte ini sekarang. Tentu saja, permintaan itu tidak akan melanggar moralitas." Mendengarkan hal itu, Tanyun berkata sambil tersenyum, "Katakan saja pada murid ini." Dan Te Xuanzong berkata, "Tidak perlu terburu-buru. Kita akan bahas permintaanku ini di masa depan." Tanyun tiba-tiba merasa seperti sedang dipermainkan. Namun, karena itu tidak bertentangan dengan moralitas, Tanyun tidak mempermasalahkannya. Pada saat yang sama, di dojo ruang dan waktu, semua orang melihat ke arah Tanyun dan Te Xuanzong yang sedang berada di dalam penghalang kedap suara. Mereka saling bertanya-tanya. Penghalang kedap suara diangkat, dan Te Xuanzong dan Tanyun muncul di hadapan semua orang. Dan Te Xuanzong menatap Shen Subing yang berada di bawah panggung dengan ekspresi serius. Lalu dia berkata, "Subing, cepat naiklah." Shen Subing berkata, "Baik, kepala sekte." Shen Subing melesat dan muncul di depan Te Xuanzong dengan hormat. Te Xuanzong berkata, "Subing, dengarkan perintahku." Shen Subing segera berlutut. Jantungnya berdebar kencang dan wajahnya menunjukkan ekspresi penuh harapan. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Shen Subing, terutama lebih dari 3.800 murid di bawah Shen Subing. Mereka sangat bersemangat. Dan Te Xuanzong berkata, "Kepala sekte ini mengumumkan bahwa mulai sekarang di gerbang abadi akan ada divisi baru. Total akan menjadi 10 divisi. Nama divisi baru itu bernama divisi berjasa, dan Shen Subing adalah kepala divisi berjasa. Aku berikan alam rahasia nomor 9 sebagai tempat divisi berjasa. Selain itu, divisi berjasa juga akan ada di gerbang dalam di masa depan. Divisi berjasa gerbang dalam tidak memiliki seorang kepala divisi. Hanya Shen Subing yang disebut kepala divisi berjasa. Adapun para tetua divisi berjasa gerbang dalam, mereka semua ditunjuk oleh Shen Subing. Selanjutnya, 5 hari kemudian, Tanyun akan menemani kepala divisi berjasa
untuk memilih 10.000 murid di gerbang dalam. Selama periode pemilihan murid, tidak ada yang boleh mengganggu. Jika ada yang melanggar perintah, akan dihukum dengan berat. Mendengarkan hal itu, tubuh Sensubing gemetar karena kegembiraan. Dia bersujud dan berkata, bawahan berterima kasih pada kepala sekte. Setelah membantu Sensubing berdiri, Dante Swangsong berkata, kepala sekte ini juga memberimu beberapa hadiah. Tanyun akan menceritakannya padamu. Sensubing berkata dengan hormat, bawahan ini mengerti. Pada saat ini, para murid di bawah Sensubing sangat bersemangat. Luofan pertama-tama membungkuk kepada Sensubing. Lalu dia berkata, murid memberi hormat kepada kepala divisi berjasa. Setelah itu, lebih dari 3.800 murid, termasuk Yang Chong dan Liu Yiyi, mereka bersujud satu demi satu. Lalu mereka berkata dengan serempak, murid memberi hormat pada kepala divisi berjasa. Sensubing tersenyum dan menatap para murid, lalu berkata, mulai sekarang, kepala ini mengumumkan bahwa alam rahasia nomor 9 telah resmi diubah menjadi alam rahasia divisi berjasa. Muridku divisi berjasa, dengarkan perintahku. Sekarang kalian kembali ke lembah peri masing-masing untuk mengemasi barang kalian dan berkumpul kembali di tempat ini. Setelah itu, kita akan pergi ke alam rahasia nomor 9. Para murid sangat bersemangat. Mereka menginjak pedang terbang dan melesat ke langit. Pada saat ini, di atas panggung, Tan Xiying dan tetua kelima Chen Shuiyue sangat ingin memberi selamat kepada Sensubing. Tetapi, melihat ekspresi marah Gongsun Yangchun, mereka akhirnya memilih untuk tetap diam. Gongsun Yangchun menghadap Dante Swangsong, lalu dia berkata, kepala sekte, jika tidak ada hal lainnya, bawahan ini meminta izin untuk pergi dulu. Setelah melihat Dante Swangsong mengangguk, Gongsun Yangchun naik ke langit dan menghilang. Pada saat ini, Tanyun datang ke tempat Tan Xiying. Lalu dia berkata, senior, maafkan aku karena telah menyeretmu ke dalam masalah ini. Tan Xiying berkata, aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Divisi berjasa baru saja dibuat. Aku berharap kamu bisa membantu Subing. Aku akan datang ke tempat kalian ketika aku punya waktu. Tanyun mengangguk dan berkata, baiklah. Tan Xiying berkata, ngomong-ngomong, apakah adikku baik-baik saja? Adik perempuan yang dimaksud Tan Xiying secara alami adalah Zhong Xiao. Tanyun berkata, Xiao baik-baik saja. Senior tidak perlu khawatir. Junior ini akan merawatnya. Kemudian Tanyun berkata lagi, senior, tambang baturo tingkat atas milikku akan aku berikan padamu. Aku berharap senior baik-baik saja di divisi pil gerbang abadi ini. Tan Xiying tersenyum dengan manis dan berkata, terima kasih Tanyun. Sensubing berkata, kepala Tang, tambang baturo tingkat tinggi milikku juga akan diberikan padamu. Sensubing datang ke Tan Xiying, memegang tangan Tan Xiying dan berkata dengan pelan, kepala Tang, jika kamu mendapatkan masalah, kamu bisa pergi ke divisi berjasa. Selain itu, terima kasih telah menjagaku sepanjang waktu. Persahabatan ini akan aku ingat di dalam hatiku. Tan Xiying berkata, sama-sama, di hatiku, kita adalah saudara perempuan. Melihat apa yang telah kamu capai hari ini, aku juga ikut senang. Saat senja tiba, Sensubing mengendarai Prauro, membawa lebih 3.800 murid termasuk Tanyun, terbang keluar dari alam rahasia divisi pil dan terbang menuju alam rahasia nomor 9
yang jauhnya 800.000 mil. Sebuah bayangan terbang keluar dari alam rahasia divisi Pil dan muncul di langit. Itu adalah Dante Swangsong bersama Dante Sianer. Dante Swangsong memegang Dante Sianer, lalu dia berkata, "Sianer, Tanyun berani menentang Gongsun Yangchun untuk tetua berjasa. Tentu saja, itu agak gegabah. Tetapi di mata ayah, itu sebuah keberanian yang luar biasa. Selain itu, saat Tanyun berada di gulungan bintang dan bulan selama 5 tahun, dia justru tidak langsung membuat pil, tetapi berkultivasi terlebih dahulu. Tanyun mengalahkan Lu Yi dengan 16 rangkaian teknik pil. Bahkan Tanyun juga telah melampaui Tan Xingning." Dante Sianer berkata, "Setelah mengamati Tanyun hari ini, aku berpikir dia cukup baik. Namun, aku tetap harus lebih memahami Tanyun di masa depan." Dante Swangsong dapat melihat dari ekspresi Dante Sianer bahwa Tanyun membangkitkan minat putrinya. Ini berarti kesan pertama Tanyun di hati putrinya luar biasa. Dante Swangsong berkata, "Sianer, mengapa kamu tidak meninggalkan divisi jiwa suci dan memasuki divisi berjasa? Dengan cara ini, kamu dan Tanyun akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk saling mengenal satu sama lain." Setelah Dante Sianer terdiam sejenak, dia berkata dengan pelan, "Putri setuju dengan saran ayah." Dante Swangsong berkata, "Kamu bisa mengubah penampilanmu." Dante Sianer berkata, "Baik ayah." Setelah itu, wajah Dante Sianer segera berubah menjadi wajah laki-laki, tetapi terlihat cantik. Di dalam Prauro, Tanyun dengan hormat berdiri di depan Shen Shubing dan memberitahu Shen Shubing mengenai hadiah apa saja yang telah diberikan oleh kepala sekte. Shen Shubing memandang Tanyun dan berkata, "Kepala sekte sangat menyukaimu. Dia bahkan setuju untuk mendirikan divisi ke-10. Tanyun berkata, "Kepala, bukan hanya karena aku saja. Didirikannya divisi berjasa juga karena kepala sekte menganggap kamu luar biasa. Kamu dulu mengelola divisi pil gerbang dalam dengan sangat baik." Shen Shubing berkata, "Jangan terlalu memujiku. Sekarang kamu keluarlah dulu. Aku akan memanggilmu jika ada sesuatu yang penting." Tanyun berkata, "Murid mematuhi perintah. Murid akan pergi dulu." Tanyun berbalik dan ingin berjalan keluar. Tiba-tiba, suara Shen Shubing terdengar. "Tanyun, apakah tidak ada yang ingin kamu katakan padaku?" Gimana teman-teman, episode kali ini semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subrek channel Bang Teo ini. Terima kasih.